Chunan sai benget maho ai molodung monang lam togu maho aka jahaton sai patuduk ma Yesus pangasahon ikom monang ho Sai tundal hondosa sai burjumaho unang si isahan di parangeho anak hati yuron bain tiruan ho Yesus pangasahon ikom monang ho jalo pangurupion sia tuhata Yesus dapot ho hagogon mandopang musui. Shalom, selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudari terkasih. Dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kita bertemu kembali pada siraman rohani pagi dalam channel HKBP Setia Negara pada hari Selasa 25 Maret 2025. Mari kita luangkan waktu dan siapkan hati kita berdoa. Kembali kami berdoa memuji nama-Mu ya Allah Bapa atas segala berkat karunia-Mu yang dapat kami rasakan sepanjang hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu menyertai hati dan pikiran kami, juga kiranya sertai kami ya Allah dalam tangan penyertaan-Mu. Bukakanlah hati dan pikiran kami sebelum mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Dan kiranya melalui firman yang akan kami dengarkan sebentar lagi ya Allah, dapat menyegarkan hati kami sebelum memulai segala aktivitas pada hari ini, agar perbuatan kami seturut kehendak Tuhan. Inilah doa dan permohonan yang kami panjatkan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih. Dalam kesempatan kali ini, ayat yang menyapa kita pada pagi hari ini diambil dari Kisah Para Rasul pasal 16 ayat 25 yang akan saya bacakan. Berikut firman Tuhan. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari terkasih, kita seringkali menghadapi berbagai situasi yang tidak mudah. Kadang-kadang kita berada dalam keadaan yang sulit, mungkin seperti Paulus dan Silas yang didera, dipenjara, dan diperlakukan tidak adil. Namun, meskipun dalam keadaan yang sangat tidak menguntungkan, kita akan melihat bagaimana sikap hati yang benar di hadapan Tuhan mampu mengubah situasi dan menjadi saksi bagi orang lain. Kita perlu memahami sedikit latar belakang cerita ini. Paulus dan Silas berada di Filipi, di mana mereka disiksa dan dipenjarakan setelah mengusir roh jahat dari seorang hamba perempuan. Para pemilik perempuan itu marah karena kehilangan sumber penghasilan mereka, sehingga mereka melaporkan Paulus dan Silas kepada otoritas setempat. Akibatnya mereka dipukuli dan dimasukkan ke dalam penjara dengan tangan dan kaki terikat. Saudara-saudara, bagaimana perasaan kita jika berada di posisi mereka? Mungkin kita akan merasa marah, kecewa, atau putus asa. Tetapi apa yang dilakukan oleh Paulus dan Silas, mereka tidak membiarkan keadaan mereka yang buruk mengendalikan hidup mereka. Sebaliknya, mereka memilih untuk berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah. Ini adalah hal pertama yang perlu kita pelajari, di mana di tengah-tengah penderitaan kita harus tetap memilih untuk berdoa dan memuji Tuhan. Apa yang terjadi setelah Paulus dan Silas berdoa memuji Allah? Ayat berikutnya dalam Kisah Para Rasul 16 ayat 26 mengatakan, akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Doa dan puji-pujian mereka membawa campur tangan Tuhan yang luar biasa. Tuhan menjawab dengan cara yang tidak terduga, yaitu melalui gempa bumi yang membebaskan mereka.
Tetapi lebih dari itu, ada dampak yang jauh lebih besar dari apa yang mereka alami. Ketika penjaga penjara melihat apa yang terjadi, dia takut dan hampir bunuh diri. Tetapi Paulus menghiburnya, dan pada akhirnya penjaga penjara itu dan seluruh keluarganya menerima keselamatan dalam Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, doa dan puji-pujian kita tidak hanya mempengaruhi hidup kita sendiri, tetapi juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Ketika kita tetap setia dalam berdoa dan memuji Tuhan, orang-orang di sekitar kita akan melihat bagaimana kita menghadapi kesulitan dengan iman yang teguh. Mereka akan menyaksikan bagaimana kasih dan kuasa Tuhan bekerja dalam hidup kita. Dan seperti yang terjadi dengan penjaga penjara, mereka mungkin akan membuka hati mereka untuk menerima Yesus. Apa yang bisa kita pelajari dari Paulus dan Silas? Dari kisah ini kita bisa belajar beberapa hal penting, yang dimana adanya kekuatan dan pujian. Dari kekuatan doa dan pujian, ketika kita berdoa dan memuji Tuhan dalam situasi sulit, kita mengalihkan fokus kita dari masalah kita kepada kebesaran Tuhan. Ini menguatkan iman kita dan membuka jalan bagi Tuhan untuk bekerja. Yang berikutnya adalah keteguhan iman. Seperti Paulus dan Silas menunjukkan bahwa meskipun mereka mengalami penderitaan, mereka tetap memilih untuk percaya kepada Tuhan dan setia kepadanya. Lalu saksi bagi orang lain, iman yang kokoh dan sikap positif dalam menghadapi kesulitan bisa menjadi kesaksian yang kuat bagi orang lain. Tuhan bisa menggunakan hidup kita untuk mempengaruhi orang-orang di sekitar kita untuk mengenal. Bapak, Ibu, saudara-saudari terkasih, kita tidak tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Terkadang kita berada di tengah situasi yang tidak terduga, yang sulit dan penuh penderitaan. Namun ingatlah bahwa seperti Paulus dan Silas, kita dapat memilih untuk berdoa dan memuji Tuhan. Jangan biarkan keadaan menguasai kita, tetapi biarkan doa dan puji-pujian kita menggunakan campur tangan Tuhan dalam hidup kita. Dan seperti yang kita lihat dalam kisah ini, hidup kita dapat menjadi berkat bagi orang lain, bahkan dalam situasi yang sulit sekalipun. Amin. Terima kasih Allah Bapa, kembali kami mengucap syukur atas penyertaan-Mu kepada kami. Telah kami dengar firman-Mu yang mengingatkan kami agar tetap setia mengandalkan-Mu di setiap hari kami melalui doa dan puji-pujian. Kapanpun itu, ketika kami bersuka cita maupun berduka cita, kiranya juga mampukan kami ya Allah mengikuti ajaran dan perintah-Mu. Ajar juga kami ya Allah untuk dapat mengingat segala berkat yang telah Engkau berikan di sepanjang hidup kami yang telah kami lalui. Kiranya juga iman kami bertumbuh dan senantiasa melakukan kehendak-Mu terlebih lagi di dalam hari ini. Ya Allah, kami mohon agar segala pekerjaan, kegiatan, kiranya segala yang kami lakukan berkenan kepada-Mu. Tidak lupa juga kami berdoa untuk jemaat-Mu yang sedang sakit ya Allah, baik itu yang dirawat di rumah sakit maupun dirawat di rumahnya sendiri. Kiranya berikanlah kesembuhan, ulurkan tangan pengasihan-Mu melalui obat dan juga tenaga medis. Kami juga tidak lupa berdoa bagi jemaat-Mu yang sedang mencari pekerjaan ya Allah. Kiranya tunjukkanlah cara mereka untuk mendapatkan pekerjaan yang terbaik. Begitu juga dengan jemaat-Mu yang sedang mencari jodoh atau pasangan hidup. Ya Allah, kiranya dengarkanlah doa-doa mereka agar Engkau memberikan pasangan yang tepat bagi mereka. Juga ya Allah, kami berdoa untuk jemaat-Mu yang mengalami pergumulan masing-masing. Kiranya Allah berikan pengharapan dan penghiburan. Kami tidak lupa juga kami makhluk yang berdosa ya Allah, tapi kami percaya dari belas kasih karunia-Mu mengampuni dosa dan kesalahan kami. Kehendak-Mu lah yang terjadi, bukan kehendak kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan berserah. Amin. Selamat pagi Bapak, Ibu, dan saudara-saudara terkasih. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom. Yesus pangasahon ikong monanghon. Yesus pangasahon ikon monanghon.